Kak Bima, Kita ini benar-benar salah menuduhnya? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sinta menekan kepala Stella ke dalam air. Keluarga Hartono membuangmu keluar, menderita 18 tahun lamanya. Kami menjemputmu kembali, memperlakukanmu bagai mutiara. Tapi kau, hatimu begitu kejam. Bahkan anak angkat seperti Stella, kau tak bisa terima. Stella. Stella. Ayo kita pergi. Sinta, Kau gila. Aku tidak. Aku. masih mau membantah? Terus berlutut di situ. waktu kami nggak ada. Yang mukul Stella dari belakang itu kau. Yang dorong dia jatuh dari tangga juga kau. Sekarang malah mau tenggelamkan dia. Seberapa kejam sih hatimu? Terus aja berulah. Makin kau berulah, makin kami jijik sama kamu. Apalagi yang harus kulakukan? Baru kalian percaya sama aku? Percaya sama kamu? Kecuali kau mati. Baik. Seperti yang kalian mau. Sinta. Sinta. Cepat panggil ambulans. Mobil ini dan supir di luarnya terlihat familiar. Oh iya, Kak Sinta hari ini turun dari mobil ini, kan? Pasti Kak Sinta lagi acting untuk mencari simpati. Oh, ternyata semua orang bisa dengar suara hatinya. Pantas aja, apapun yang kulakukan, di mata mereka tetap gadis berhati kejam. Kukap, Nggak capek acting? suka pura-pura mati. Kalau gitu, mati aja yang bener. Mengingat kamu udah mau mati, bakal ku beritahu. Sebenarnya, aku punya sistem yang bisa bikin orang lain denger suara hati yang pengen aku dengerin. Cuma dengan gerak. Berkuaya. Mereka bakal ngira di hati kalau kamu tuh emang. Kakang lupa kulitnya yang paling hijau. Jangan emosi dong. Yang lebih seru masih ada di belakang. Sebenarnya, warisan kakek. Itu get kamu. Adrian juga pengen nikah sama kamu. Semua ini, semuanya, karena aku. Kak Sinta, tenang aja. Menuju ajalmu. Stella. Kamu yang mukul Stella dari belakang. Kamu juga yang dorong dia jatuh dari tangga. Mau percaya sama kamu? Kecuali kamu mati. Sebenarnya, aku punya sistem yang bisa bikin orang lain denger suara hati yang pengen aku dengerin. Simanes, Kamu mau bunuh dia? Kamu emang kejam banget. Dulu kami kira, kalau kamu dibiarin di desa beberapa tahun, kamu bakal jadi baik. Tapi siapa sangka, kamu ternyata mata duitan. Dan SI kakang lupa kulitnya yang berarti hijau. Sekarang kamu malah berani bunuh orang. Aku mengalami kelahiran kembali. Aku kembali ke hari saat Stella memfitnahku, telah mendorongnya ke dalam air. Ini semua salahku. Udah ambil posisi Kak Sinta belasan tahun. Bahkan kalau Kak Sinta sekarang pengen aku mati, aku juga rela. Ini suara hatinya. Lucu banget. Kalau gitu, Tuhan kasih aku kesempatan lagi di kehidupan ini. Stella, jangan takut, ya. Setiap perbuatan Sinta yang menyakitimu, hari ini ayah yang akan menyelesaikannya. Betul. Hari ini kami yang akan jadi pelindungmu. Sinta, kau masih punya hati nurani enggak? Lagi pula,
Dia kan adikmu sendiri. Bangsat. Cepat berlutut sekarang. Ternyata benar. Dia terus pakai suara hatinya buat menghasut. Aku yang dorong dia ke air? Mata kalian yang mana yang lihat? Sekarang gimana? Kalau Stella buang angin, kalian anggap itu titah raja? Terus gimana? Kalau dia bilang aku mau bunuh semua anggota keluarga Hartono hari ini, apa kalian juga mau laporin aku? Kau. Kak Sinta, tolong jangan begini lagi ya. Aku tahu, ini semua salahku. Kak Sinta telah melakukan begitu banyak hal buruk. Bahkan jika ditanya pun dia tidak akan mengakuinya. Semua salahku, orang yang tak berguna ini. Stella. Kau ini perempuan. Kalau saja dulu tahu kau di desa, dididik menjadi seperti ini, kami tidak seharusnya menjemputmu pulang. Jangan tidak tahu berterima kasih, kami ini sedang mengajarimu tata krama. Kalau kau marah, lampiaskan saja padaku. Kenapa kau tidak mau melepaskan Stella? Bagus. Makian yang bagus. Fobia air, klaustrofobia. Aku juga heran, kok baru aku datang, tiba-tiba muncul banyak penyakit. Masih kurang satu. Tambahin lagi. Penyakit jiwa atau penyakit mematikan, pasti lebih seru. Kau. Bagaimana bisa aku melahirkan anak yang tidak punya rasa kemanusiaan sepertimu, si manis? Di kehidupan sebelumnya, aku ternyata ngaret. Pengakuan dari orang-orang ini. Lucu banget. Ya, aku emang gak punya peri kemanusiaan. Fobia air, ya? Kakak akan bantu kamu. Sembuhin baik-baik. Apa yang kau lakukan? Le Pazin Stella. Shinta, kau gila. Ayah, ibu, kakak, tolongin aku. Ini baru permulaan. Stella, kamu bilang tadi, Kak Sinta sengaja mau celakain kamu? Baiklah. Kalau begitu, kakak akan wujudkan keinginanmu. Stella, Shinta, kamu gila. Nah, coba lihat baik-baik, adik kesayanganmu itu sudah mati atau belum? Stella, kamu. Aku kan harusnya takut air. Kok bisa gini? Apa karena aku terlalu pengen hidup? Tapi sekarang aku malah jadi. Hanapadi modus semua orang. Mendingan aku langsung tenggelam aja di sini. Stella. Stella, jangan takut. Selama ibu ada di sini, hari ini tidak ada yang boleh mengganggumu. Jangan takut, Stella. Kami semua percaya padamu. Ternyata, wah, aku kayak kuat tua hidup lagi ya. Nah, kalau kalian sujud mohon sama aku, mungkin aku masih mau berbaik hati, sembuhkan penyakitnya yang lain. Hah? Kenapa? Aku sudah menyembuhkan penyakit putrimu. Kamu tidak berterima kasih padaku. Malah mau memukulku? Kenapa aku melahirkan anak seperti kamu yang kurang ajar ini? Sopan santun? Kalian punya kehilangan anak kandung sendiri selama 18 tahun. Stella itu sopan, memaksaku makan udang padahal aku alergi, sampai masuk ICU 10 hari, bahkan melukai wajahku dengan pisau. Ini yang kalian sebut beradab? Asalkan Kak Sinta merasa lebih lega, mau menuduh saya, silakan saja. Legitimasi saya hanya anak angkat. Bagi keluarga ini, saya juga tidak penting. Kamu bohong, Stella itu baik hati, mana mungkin dia menyakitimu. Jelas-jelas kamu sendiri, iri padanya, lalu memfitnahnya. Semua yang kamu katakan ini, kamu lihat sendiri? Saya. Tidak, tapi kamu memang orang yang... Menghal alkan segala kara, kami semua tahu. Ya, aku memang ingin membunuhnya. Aku memang ingin dia disiksa dengan kejam, mati tanpa jasad utuh. Puas? Kamu. Ibu. Kamu berani memukul saya? Saya ibumu. Ibu kandungmu. Aku hanya membalas perlakuan kalian padaku, kepada kalian. Baru segini sudah tidak tahan? Kupikir orang yang dibenci Kak Sinta, yang tidak bisa diterimanya, hanya saya.
Tapi sekarang, Dia membenci seluruh keluarga kita. Kukam. Kalau tahu kamu di desa, belajar hal-hal kacau ini, seharusnya aku, saat kamu lahir, menenggelamkanmu. Sayangnya, karena aku tidak berhasil mati, maka aku akan perlahan-lahan membunuh orang yang ingin aku bunuh. Kalian harus melindunginya dengan baik. Sinta ini kenapa, kayak orang lain? Dulu demi cari muka di depan kami, dia sampai nggak berani ngomong keras. Mungkinkah kami memang salah menuduhnya? Kak Bima, jangan-jangan, kita beneran salah tuduh dia? Ini, celaka. Kak Sinta pernah bilang, bakal ngancurin seluruh keluarga, terus bawa orang tuanya dari kampung, buat rebut harta keluarga kita. Tapi kalau aku ngomong, Kak Sinta pasti balas dendam ke aku. Jangan mimpi. Hari ini bakal kuperlihatin ke kamu, gimana rasanya hukuman keluarga. Ayah, Sinta, beraninya kau pukul ayah? gue nggak cuma berani mukul, gue bakal hajar kalian satu-satu. Si manis ini udah gila total. Cepetan halangin dia. Sinta, Sinta, keterlaluan banget kau. Sinta beneran udah gila. Cepetan panggil orang dong. Pengawalnya pada kemana? Pada kai mana semua? Masih pada bengong ngapain? Nona besar kena gangguan jiwa nih, cepetan bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jangan pada lupa, kakek Hartono sebelum meninggal pernah bilang, siapa yang harus kalian lindungi. Masih pada bengong lagi, mau dipecat? Ya? Baik. Gue malah pengen lihat, hari ini siapa yang bakal dipecat. Adrian, tolongin aku. Karena hasutan Stella itu, pria yang selalu melindungiku itu, akhirnya pergi menjauh. Di hidup yang ini, Aku takkan pernah membiarkan semua ini terjadi lagi. Sinta, akhirnya kau mau menghubungiku duluan. Adrian, kami lagi urusan keluarga di sini. Aku sudah berjanji kepada kakek Hartono untuk menjaga Sinta. Tenang saja, aku cuma mau lihat bagaimana kau menangani urusan keluarga ini. Adrian, Sinta memukuli ibu kandungnya sendiri, bahkan saudara kandungnya. Apakah kami tidak boleh memberinya pelajaran? Memberi pelajaran pada Sinta bukan urusanmu, ayah yang tidak becus. Kalau mau berkelahi, hadapi aku saja. Kekuatan keluarga Adhitama tersebar di dunia hitam dan putih. Walaupun keluarga Hartono besar dan mapan, tapi takkan tahan bentrok langsung seperti ini. Jean Gonlupa. Beberapa hari lagi akan ada rapat penerimaan warisan kakek Hartono. Kalau ini diumumkan ke publik, kalian masih punya kesempatan. Mulai hari ini, Sinta adalah Nyonya Muda Adhitama. Adrian, maaf. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Adrian, kau harus jaga Sinta untukku ke depannya. Aku khawatir orang-orang ini memperlakukan Sinta dengan buruk. Makanya, aku tidak membuka surat wasiatku. Kalau mereka benar-benar berani menyia-nyiakan Sinta, aku akan memberikan seluruh warisanku kepada Sinta. Urusan ini kau harus selesaikan dengan baik untukku. Tenang saja, kakek. Aku pasti akan menjaga Sinta. Kalau begitu, silakan kalian semua keluar dari rumah saya. Kurang ajar, Sinta, kami ini orang tuamu kandung.
Kamu mau mengusir kami? Kamu tidak takut kena karma? Disambar petir? Karma? Kalian memperlakukan anak kandung seperti anjing. Tidak takut kena karma juga? Pergi. Hari ini Kak Sinta bisa mengusir kami dari rumah. Besok pasti akan menyalahgunakan kekuasaan dan membunuh kami. Kita tidak boleh biarkan dia semena-mena. Kalau tidak, dia akan pikir seluruh keluarga takut padanya. Berani sekali. Aku ini ayah kandungmu. S.I. Manis. Keluarga Hartono bukan tempatmu berkuasa. Betul. Lagi pula kita ini satu keluarga. Di dalam hatimu, apakah kamu masih menganggap ini rumah? Rumah? Sejak kalian menjemputku ke sini, menghina aku, dan mempermalukanku, aku sudah tidak punya rumah lagi. Harus berapa kali lagi aku katakan? Pergi. Tidak donggar permatanyonya. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Mau apa? Mau apa? Jersey edisi terbatasku. Bangsa. Kacang lupa kulitnya, kamu benar-benar kacang lupa kulitnya. Aku seharusnya tidak mendengar kata kakek untuk membawamu pulang. Sinta, kamu memperlakukan kami seperti ini. Apakah arwah kakek bisa tenang? Kalau kakek tahu, kalian demi si gadis palsu ini, menghinaku seperti ini, dia akan membuat kalian diusir lebih cepat. Aku. Pukul saja. Kakak ketigaku yang baik. Ini semua salahku. Nyawaku yang kecil ini habis ya sudah. Tapi bagaimana dengan ayah ibu? Kakak benar-benar tidak mau memberi kami jalan hidup. Baik. Baik. Kalau kamu mau putus, aku akan pisahkan hartamu dan memutuskan hubungan denganmu. Sekarang kita putuskan saja semua hubungan. Si manis ini malah diuntungkan. Betul, betul. Kamu benar. Jangan sampai harta dibagi. Warisan kakek itu tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Warisan. Akan kuberikan kepada cucu yang paling kusayang. Benar, pasti tidak akan diberikan kepadamu. Tidak penting. Yang aku tahu, rumah ini sekarang sudah milikku. Itu sudah cukup. Cepat pergi dari sini. Kakek pernah memujiku, bilang aku adalah cucu yang paling mengerti di keluarga ini. Samuel Warizan akan diberikan kepadaku. Dia memintaku untuk menjaga rahasia ini. Tunggu sampai Warizan diamangkan. Nanti, aku pasti akan membuat ayah dan ibu, serta kakak-kakakku hidup bahagia. Baik. Bagi harta ya bagi harta. Nanti di acara pembagian warisan, aku akan membuat semua orang yang hadir menyaksikan bagaimana caramu menjadi orang miskin. Nanti jangan coba-coba memohon padaku. Dasar bodoh, masih mengira warisan kakek akan ada bagiannya. Setelah acara pembagian warisan, kamu bisa kembali dengan patuhnya ke desa terpencilmu itu. Teruskan saja hidup sengsaramu di sana. Kalau kamu mau berlutut sekarang, Den Mimohon maaf Padersteller. mungkin saja kami masih bisa memberimu sisa makanan untuk dimakan. Kalian lebih baik pikirkan, di mana kalian akan tidur malam ini. Ini rumah kami. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Sepertinya, kalian masih belum paham situasinya. Lihat baik-baik, kakek sudah lama memberikan rumah ini kepadaku. Sekarang, akulah pemilik rumah ini. Ini tidak mungkin. Coba lihat baik-baik. Sekarang pergi sana. Ayah, ibu, bukannya harta warisan itu akan diwariskan ke? Kakek pasti berpikir, Kak Sinta berasal dari desa, tidak punya siapa-siapa. Makanya memberinya satu rumah. Tak disangka kakak malah salah paham, seolah-olah semua warisan itu miliknya. Cuma rumah tua yang jelek. Anggap saja sedekah untuk pengemis. Warisan Stella bernilai ratusan miliar. Bisa beli rumah jelek macam ini 100 unit. Masih sisa banyak. Begitu pembacaan wasiat hari Minggu dibuka, wanita ini pasti kembali. Belutut Mimohon pada kita. Tenang, aku Sinta hari ini, bersumpah di hadapan langit. Kalau suatu hari nanti, aku memohon pada kalian keluarga Hartono. Biarlah aku disambar petir,
Mati mengenaskan. Bagaimana dengan kalian? Berani bersumpah? Kalau di kemudian hari, ada satupun dari keluarga Hartono kami, yang datang memohon padamu, biarlah keluarga Hartono kami bangkrut, hancur berantakan, Semua orang. akan jadi anjingmu? Sinta, sumpah serapah macam ini bisa sembarangan diucapkan? Sudahlah, bahkan kalau itu terjadi, si Sinta yang brengsek ini, bisa apa? Bisa bunuh kita? Dia melakukan ini, cuma ingin menarik perhatian kita saja, cuma itu. Baik, ingat kata-kata kalian hari ini. Cepat pergi. Ayo pergi. Lelah. Di kehidupan ini, aku tak akan melewatkanmu lagi. Adrian. Mari kita menikah. Salut. Lama tidak berjumpa. Pak Hartono, Pak Hartono, Pak Hartono. Pak Hartono sungguh beruntung. Nona Stella begitu sopan dan berpendidikan. Tidak heran kakek Hartono meninggalkan semua warisannya untuknya. Tante, jangan bilang begitu. Aku lebih rela mengorbankan nyawaku sendiri, agar kakek bisa hidup beberapa tahun lagi. Wah, singulier bakti. Yang paling berharga dari Stella kami, adalah rasa bakti ini. Kakek tidak sia-sia menyayangimu. Oh ya Pak Hartono, hari ini kan acara pembagian warisan. Nona Shen yang satunya tidak datang. Aku rasa Kak Sinta mendorongku ke air, dan memukuli seluruh keluarga, jadi malu dan tidak berani datang. Tapi kata-kata yang bisa mempermalukan kakakku ini, tidak bisa aku ucapkan sembarangan. Astaga, memukuli orang tua kandung sendiri. Mendorong orang ke air. Ini bukan anak. Ini binatang buas. Aku sudah lama mendengar, anak perempuan yang dijemput dari desa itu, agak tidak waras. Aduh, ini semua salahku. Semua karena aku tidak mendidiknya dengan baik. Aduh, Bu, kamu salah apa? Sama-sama anak perempuan keluarga Hartono. Stella itu sopan dan berpendidikan. Sinta ini sengaja merusak dirinya sendiri. Untung dia tidak datang. Kalau dia datang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Bahkan kalau dia berlutut dan memohon padaku, aku pasti akan mengusirnya dari keluarga Hartono. Hukap. Di hari yang indah ini, jangan lagi menyebut anak durhaka itu. Mulai hari ini, keluarga Hartono hanya punya satu anak perempuan, yaitu Stella Hartono. Bagus, sungguh beruntung. Pak Hartono harus menepati janjinya. Ini salahku, sudah membuat Kak Sinta marah. Sampai-sampai semua orang diusir keluar. Tidak punya uang sepeser pun. Semalam terpaksa tidur di jalanan. Dan juga hanya bisa memakai baju compang-camping seperti ini. Kamu tidak benar-benar mengira Warisan ini. ada hubungannya dengan si manis yang hilang selama 18 tahun ini? Aku menyarankan kamu lebih baik cepat-cepat, Kak Bima. Bagaimanapun kita ini satu keluarga. Kalau begitu, ayo ikut bersama-sama. Kak Sinta pasti sengaja datang ke sini, hanya ingin membuat orang lain melihat seluruh keluarga kita dipermalukan. Kalau aku yang jadi dia, aku pasti tidak akan terjebak tipuannya. Aku akan mencari cara untuk membuatnya di depan banyak orang, memperlihatkan wajahnya yang jahat. Kenapa? Tahu Stella kami akan mewarisi harta, langsung datang menjilat untuk mengambil hati kami? Mengingat kamu masih bagian dari keluarga Hartono. Minta maaflah di depan semua orang. Masalah ini akan kita lupakan. Tujuanmu kan cuma untuk menarik perhatian kami, kamu sudah berhasil. Sakit jiwa, pulang saja untuk diobati. Lebih baik, ajak juga orang tuamu pergi bersama. Aduh, kalian semua dengarkan? Ini bukan perkataan anak kandung. Yang seharusnya diucapkan. Keluarga kami memperlakukannya seperti dewa. Gaun yang dia pakai ini, dan perhiasan yang dia kenakan ini, semuanya dibeli oleh keluarga kami, dengan uang kami. Dihiasi emas dan perak. Pakai uang keluarga Hartono semua. Masih berani perlakukan orang tua seperti ini. Benar-benar kacang lupa kulitnya. Keluarga Hartono seharusnya tidak menjemputnya kembali. Iya, benar-benar kacang lupa kulitnya. Pakai uang kalian? Lucunya, sejak aku masuk ke keluarga Hartono, aku tidak pernah menggunakan sedikit pun uang keluarga Hartono.
Gaun yang kamu pakai ini, harganya ratusan ribu. Bukankah itu dibeli dengan uang keluarga Hartono? Aku sarankan kalian gunakan otak. Pikirkan baik-baik, baju yang aku pakai ini. Apa ada hubungannya dengan kalian? Memang Stella kami, tampak cantik pakai apapun. Ini, baju ini mana cocok untukmu? Nanti cari di internet. Stella coba untukmu. Terima kasih, Ibu. Bukankah ibu merasa yang kamu beli online lebih cocok untukmu? Uangnya sudah diberikan padamu. Mau beli apa saja kan bisa sendiri? Harusnaya Yangan Salakan orang lain. Oh ya, kalau begitu aku beritahu kalian. Aku tidak pernah mengambil uang keluarga Hartono sedikit pun. Kak Sinta kok bisa bilang, tidak terima uang sepeser pun? Ayah, ibu kan jelas-jelas memberi kakak banyak uang. Sinta, ngomong apa sih? Aku kan setiap bulan memberimu uang jajan puluhan ribu. Bukankah? Siapa yang pernah memberiku? Kamu? Di depan banyak orang begini, kamu sengaja mau menghancurkan nama baik keluarga kita, ya? Akan kuperlihatkan pada semua orang catatan transfer untukmu. Aku transfer. Ini, bukankah ini semua dari Yuan Chuan? Ibu, Kalian juga tidak transfer? aku kira kalian semua sudah memberi. Aku juga kira. Sinta juga tidak bilang. Aku tidak pernah mengatakannya. Aku takut kalian lupa. Dulu saat aku minta biaya les tambahan. Apa yang kalian katakan? Sini, biar aku. Kamu bisa apa enggak sih? Ayah, ibu. Aku mau ikut les untuk meningkatkan nilainya. Hanya butuh sedikit biaya les. Les APA lagi. Uang ini datang dari angin, ya? Benar. Kamu yang dari desa, walaupun habiskan biaya les sebanyak apapun, apa gunanya? Zingguan, ibu sudah carry guru piano terbaik di seluruh dunia untukmu. Kamu harus ingat untuk pergi, ya? Benarkah? Belajar piano apa sih, Singwan? Kakak daftarkan kamu ke perkemahan musim panas terbaik. Pergi ke perkemahan apa sih? Ayah belikan mobil sport, mau main kemanapun bisa. Aku mana tahu kamu sampai biaya les pun tidak punya. Aku kira kamu berbohong menipu kami. Benar, salahnya juga ada pada dirimu sendiri, karena tidak menjelaskan dengan baik. Pasti kakak sengaja tidak mau, lalu membuat kami merasa sangat bersalah. Kalau kakak yang seperti ini mau menjebakku, aku pasti juga tidak bisa melawannya. Benar? Kenapa kamu tidak jelaskan dengan baik? Sinta, apa kamu sengaja membuat kami merasa bersalah? Cinta. Pikiran jahatmu yang seperti ini, mau dipakai sampai kapan? Kamu yakin aku tidak pernah mengatakannya? Dulu saat aku sakit dan minta uang untuk pergi ke rumah sakit. Pernahkah kalian peduli padaku? Ayah, ibu, perutku sakit. Boleh kasih aku sedikit uang? Aku mau periksa ke rumah sakit. Kumagara-gara pergi main ke taman hiburan. Tidak mengajakmu, teras sekarang pura-pura sakit di sini. Jangan hiraukan dia, ayo pergi. Ayo. Tempat ini seru sekali. Aku mau naik roller coaster. Kak Sinta bohong lagi. Keluarga kita kan punya dokter pribadi. Sekarang dia berbohong dan memfitnah lagi. Untung dokter Wang juga ada di sini. Dr. Wang. Kemarilah, jelaskan pada semua orang. Apa Sinta berbohong? Ibu pernah bilang, Nona Sinta dari desa, banyak kuman di tubuhnya. Takut menulari orang lain. Jadi melarang saya mengobatinya. Bukankah itu semua untuk kebaikan bersama? Siapa tahu di tubuhnya ada penyakit menular apa tidak? Ini pasti rencana Kak Sinta. Sengaja cari simpati. Kalau teras begini, Pasti semua orang akan mendukung Kak Sinta. Walaupun warisan kakek adalah milikku. Nanti aku juga sulit mendapatkannya. Yangan berbelit-belit denganku. Keluarga Hartono kami tidak pernah menyia-nyiakanmu. Jangan kira dengan memfitnah di sini, warisan ini bisa jadi milikmu. Sinta, walaupun kamu adalah putri kandungku, tapi kamu tega menjatuhkan keluarga Hartono kami. Aku umumkan mulai hari ini, keluarga Hartono kami dan Sinta memutuskan semua hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. benar. Samuel Yang hadir di sini. Tolong jadilah saksi untuk kami. Hari ini, tidak peduli warisan ini milik siapa, Seluruh keluarga Hartono kami
mulai sekarang, memutuskan hubungan dengan Sinta. Semoga kalian menepati janji. Tentu saja, aku anggap saja tidak pernah melahirkan anak perempuan sepertimu. Harta keluarga Hartono juga tidak ada hubungannya denganmu. Berdandan begitu mewah. Buat APA, Nanti saat hak waris diumumkan, sebaiknya kamu patuh dan bereskan barang-barangmu, pulang ke desamu, jalani hidup sengsaramu di sana. Shinta, Yangan Salakan Kami Keyam. Salahkan saja dirimu yang tidak tahu terima kasih. Penga Kara. Cepat umumkan pemilik warisan ini, supaya beberapa orang tahu dengan jelas posisinya di keluarga ini. Hadirin sekalian, menurut wasiat almarhum kakek Hartono, Warisan Akin diberikan kepada cucu perempuan yang paling disayanginya. Dia adalah Pasal keempat, format hukum 3 salinan. Sinta. Ini tidak mungkin. APA? Kakek ternyata meninggalkan warisan. Semuanya untuk dia? Apa-apaan ini? Ini pasti tidak benar. Ini memang tulisan tangan kakek. TAPI, kakek jelas-jelas bilang dia suka anak yang penurut dan baik. Anak durhaka ini. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya sopan santun. Dia pikir dia siapa? Jangan-jangan, kita salah paham tentang dia? Sebenarnya, semua orang telah ditipu oleh Kak Shinta. Hanya karena aku tidak sengaja mengetahui rahasia Kak Sinta, dia sering memukuliku. Kakek pasti tidak menyukainya. Aku tidak bisa mengatakannya. Jika diungkap, nama baik keluarga Hartono akan hancur. Beberapa orang ini sungguh tidak tahu malu. Stella, kamu kenapa? Apakah perempuan ini? Selain orang ini, Siapa lagi? Sinta, kau masih manusia? Tidak, ini semua adalah karena aku tidak sengaja terbentur. Bukan perbuatan Kak Sinta. Tidak boleh dikatakan, kalau sampai terungkap, Kak Sinta akan dicaci maki semua orang. Dia akan membunuhku. Tenang, Stella, jangan takut, santai saja, katakan. Banyak orang di sini. Aku lihat dia berani APA. Kalau dia berani berbuat sesuatu, Aku akan masukkan dia ke penjara. Stella, Bibi, kami semua di sini. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Benar, sepupu. Katakan saja, siapa yang akan membayar harganya? dia pasti tidak bisa lolos hari ini. Ya, betul. Ya, dia tidak akan bisa lolos. Kak Sinta, aku percaya kau sudah berubah. Asalkan kau tidak memukulku lagi nanti. Tenang saja, mereka tidak akan mengantarmu ke kantor polisi. Ingin memaksaku bertindak. Lucu. Karena kau sudah mengatakannya, maka pastinya aku akan memberikan hal yang paling berharga kepadamu. Baru bisa menunjukkan ketulusanku. Ternyata memang harus ditakut-takuti. warisan ini akhirnya jatuh ke tangan kita. Kau kakap tahu diri. Masih tahu menyerahkannya dengan patuh. Kalau begitu, untuk sementara kau tinggal di keluarga Hartono, mulai dari jadi pembantu, untuk melihat hasilnya nanti. Lihat dulu performamu setelah ini. Baru bicara hal lain. Maaf. Kalian semua salah tebak. Hadiah ini tidak tahu adik suka atau tidak. Stella, kamu baik-baik saja? Stella, Ayah, Ibu. Tolong jangan salahkan Kak Shinta. kakak hanya sesaat tidak berpikir jernih. Tidak apa-apa kalau kakak memukulku. Tapi kalau dia, di depan banyak orang seperti ini, memukul ayah dan ibu, maka nama baik keluarga Hartono akan tercoreng habis. Kupikir kamu sudah sadar dan mau berubah. Ternyata kamu masih seperti ini. Warisan kakek, sama sekali tidak mungkin diberikan kepadamu. Di depan banyak orang seperti ini, berani-beraninya kamu memukul orang. Di belakang, entah bagaimana kamu memperlakukan Stella. Stella, Pakailah otak kalian sedikit. Pernahkah kalian melihat orang yang baru saja dipukul sekali, langsung muntah darah sebanyak itu? Jelas-jelas kamu yang memukul orang. Banyak orang yang melihatnya.
Kamu malah berani memfitnah. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Memang tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu tidak tahu malu. Jadi belakang. Sudah berkali-kali memukulku. Tubuhku sudah hampir tidak kuat lagi. Begitu dadaku sedikit sakit, darah langsung naik ke kepala. Bekas luka di tubuhku mulai terasa sakit lagi. Sakit sekali. Stella, cepat, biarkan ibu lihat. Bagian mana lagi yang kamu lukai? Jangan, ibu, aku mohon. Jangan dilihat. Kalau sampai dilihat semua orang, aduh. Semua akan menyalahkan Kak Sinta. Stella, ya. Udah kayak gini masih membela orang ini. Kamu ini terlalu baik hati, Stella. Sie manis. Kamu memang si manis banget. Sinta, ini apa? Bukti yang tak terbantahkan. Anakku sayang, kenapa nggak bilang ke ibu? Ayo kalian semua lihat. Kalian semua lihat ini. Apa ini? Orang ini, dia mau rebut warisan. Sampai adik kandungnya sendiri pun nggak dilepasin. Kalau warisan jatuh ke tangannya, masih ada anggota keluarga Hartono yang selamat? Kalau kakek masih ada, pasti kamu diusir. Masih mau warisan? Nggak bakal dikasih sepeser pun. Betul. Memangnya dia berhak dapat warisan? Sudah bicara panjang lebar. Ujung-ujungnya mau berebut warisan juga. Adikku sayang, jangan takut. Kakak akan obati kamu sekarang. Stella. Kak, aku mohon. Jangan pukul aku lagi. Nanti aku nurutin kamu. Sinta, kamu mau apa? Kalau berani sentuh anakku lagi, hari ini juga kamu kubawa ke polisi. Kalau berani sentuh dia lagi. Aku bunuh kamu. Stella. Stella, kamu baik-baik aja? Bunuh? Kalian semua buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aduh. Lepasin. Sudah lihat kan? Lukanya itu cuma gambar. Bodoh saja sudah cukup. Masa mata pun tidak ada? Kalian ini lucu-lucu ya. Bekas luka ini palsu. Tidak mungkin. Stella tidak mungkin berbohong. Tapi kenapa bekas lukanya bisa hilang? Arya. Akhirnya pinter juga. Astaga, Stella. Ini sebenarnya bagaimana? Aku tidak tahu. Aduh, sakit. Kak Sinta dari mana dapat cairan seperti ini? Padahal tanganku sakitnya mau putus rasanya. Tapi bekas lukanya hilang. Sayang. Ayah, ibu, dan kakak-kakak pasti akan salah paham padaku. Bagaimana ini? Sinta, Kakak. Stella sudah sangat ketakutan dan sangat menderita. Semua tipu maslahatmu sudah kami lihat. Anakku sayang, ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Kalian berdua adalah anakku. Kenapa hatimu bisa sekejam ini? Stella. Hanyalah seorang anak angkat yang tidak punya siapa-siapa. Kamu. Sampai kapan kamu akan menyiksanya, Kak Sinta? Aku mohon. Lepaskan aku ya. Aku akan berlutut untukmu. Maafkan aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Nah, memang butuh 3 suntikan vaksin. Otak hilang, aku cuma lihat. Sinta, jangan salahkan ayah karena tega. Hari ini bagaimanapun juga, kami akan menyerahkanmu ke pihak berwajib. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan kalian. Kamu. Mau apa kamu? Stella, Kamu. Berhenti. Sinta, kamu masih berani berkelahi? Dia kan suka berpura-pura dan berakting. Aku cuma nambahin adegan buat dia. Kamu. Aduh. Kak Sinta, aku mohon,
Jangan pukul aku lagi. Aku pasti tidak akan bocorkan rahasiamu itu. Sangga, bahkan kalau ku bocorkan, siapa yang akan percaya? Kak Sinta selalu menyiksaku sama seperti dia menyiksa kakek. Semua luka di tubuh kakek, itu semua pukulan Kak Sinta. Sinta, Kamu. Ternyata di kehidupan sebelumnya, kasus kakek ini. Juga dia yang jebak dengan suara hatinya. Ibu, aku benar-benar tidak pernah menyiksa kakek. Camille, masih berani membantah? Ada orang, gantung dia dan terus pukul. Pantas saja dulu aku lihat begitu banyak bekas luka di tubuh kakek. Ternyata semua itu pukulanmu. Aku jadi ingat, waktu aku menggosok punggung kakek, memar-memar di tubuhnya. Camille. Bagaimana bisa kamu tega? Sebegitu kerasnya? Pantas saja waktu aku menyuapi kakek. Kakek pegang tanganku sambil menangis. Sekarang kalau aku ingat, hatiku masih sakit. Surat wasiat ini. Pasti kamu yang paksa kakek. Ubah sambil memukul dan mengancamnya. Memangnya mata duitan banget, ya? Nggak nyangka sampai kakek pun dipukul. Bener-bener nggak punya hati nurani. Kakek begitu baik padamu. Kalau bukan karena beliau, mana mungkin seumur hidupmu bisa masuk ke kota besar? Apa bedanya kamu dengan anjing? Bisa jadi kakek. Tribuna olehnya. Surat wasiat ini pasti palsu. CH. Anak durhaka yang kacang lupa kulitnya ini. Berani-beraninya minta warisan. User dia. Uzir jia. Kaluar. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup begitu sengsara. Kalian pun gak pernah melepaskanku. Semuanya sudah lihat kan? Keluarga Hartono kita ini benar-benar sial. Bisa punya anak perempuan durhaka seperti ini. Hari ini, aku akan mewakili kakek Hartono. Memberikan pelajaran yang setimpal padanya. Kamu gila ya? Camille, kamu masih punya tata krama nggak sih? Tata krama? Lebih baik kasih anjing makan di meja daripada kasih kakek makan di meja. Lebih baik bawa anjing ke rumah sakit daripada bawa kakek ke rumah sakit. Itu tata kramamu? Kamu ngomong sembarangan. Kamu. Anak durhaka. Dan kamu juga. Anak yang dianggap paling berbakti oleh orang lain. Saat kakek ompol dan berak di tempat tidur, nggak bisa menahan diri. Kamu pura-pura nggak lihat. Saat kakek menjerit kesakitan minta tolong, kamu merasa kesal, lalu bawa sekeluarga jalan-jalan ke luar negeri. Kamu pantas disebut anak? Kamu. Aku. Kamu. Kamu punya bukti apa? Kamu cuma memfitnah kami tanpa dasar. Kami terhadap kakek sudah merawatnya sepenuh hati. Sepenuh hati? Kalau begitu, coba katakan. Kapan kakek pingsan? Sakit apa yang dideritanya? Dibawa ke rumah sakit mana? Dan apa kata dokter? Kalau hari ini, kalian bisa menjawab satu pertanyaan saja. Aku, Sinta, langsung akan berlutut minta maaf. Warisan tidak akan kusentuh sedikit pun. Dan akan menghilang untuk selamanya. Berani tidak kalian? Ah ya, Kamu. kamu yang paling sering ke sana. Kamu. Aku juga cuma sesekali pergi. Lagi pula, itu sudah lama sekali, mana mungkin aku masih ingat jelas. Kak Sinta bertanya begitu, pasti sudah mempersiapkan sebelumnya. Sudah berlalu begitu lama, wajar saja ayah ibu tidak ingat. Iya, Sinta. Jangan di sini kau membuat keributan. Dan kamu, sebagai cucu tertua keluarga Hartono, saat kakek berlutut memohon padamu untuk mengantarnya ke rumah sakit, apakah kamu membantu? Aku tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak berbuat apa-apa. Akomplis yang hanya dia melihat. Kalian, dengan para pembunuh ini, apa bedanya? Kak Sinta sudah benar-benar gila. Demi memperebutkan harta warisan. Menidoku saja sudah keterlaluan. Bagaimana bisa menggunakan omongan tanpa dasar untuk memfitnah keluarga saudara sendiri? Ya, betul. Buktinya mana? Kamu menuduh kami tanpa bukti sama sekali. Kalau tidak ada bukti, aku juga bisa bilang,
Kalau kamu yang membahayakan kakek. Benar. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, berarti kamu sedang memfitnah kami. Di depan banyak orang seperti ini, berani-beraninya kamu memukul orang. Kakek, pasti juga kamu yang menyiksanya. Kalau bukan karena Stella, hari ini kami benar-benar akan tertipu olehmu. Sekarang, Kalian masih belum menyerah, belum menangis, ya? Ini adalah dokter pribadi kakek. Karena kalian semua merasa perkataanku tidak berarti, maka dengarkan baik-baik apa kata dokter. Sejak kakek sakit, hanya Nona Sinta yang datang menanyakan kondisi kakek. Hari kakek mengalami kejang epilepsi, keluarga Hartono tidak pernah mengambil obat dariku. Justru Nona Sinta Yang membayar uang muka untuk biaya rawat inap. semua biaya pengobatan. astaga. Berarti adik ketiga itu berbohong, ya? Yang ketiga, kalian masih berani-beraninya menuntut warisan. Bahkan biaya rawat inap kakek saja tidak mau bayar. Ah, tidak. Bukan. Dialah yang menyuap dokter itu. Untuk memfitnah kami. Dasar sialan. Kakek, bukalah matamu. Lihatlah si manis Sinta ini. Kamu sudah tiada. Dia masih memanfaatkanmu untuk kepentingannya. Memiliki anak perempuan yang gila seperti ini adalah aib bagi keluarga Hartono. Hei, orang-orang, usir dia keluar. Saksi manusia tidak cukup? Lalu bukti fisiknya? Wahahaha. Kalian menyiksa ayah seperti ini. Masih pantas disebut manusia? Sinta masih terlalu muda. Warisan ini seharusnya diserahkan kepada kami beberapa keluarga ini. Shinta sayang. Paman kedua selalu yang paling menyayangimu. Uang ini. Sekarang, siapa lagi yang masih keberatan dengan surat wasiat ini? Semuanya berjalan sesuai rencana Kak Sinta. Kakek. Stella minta maaf pada kakek. Kak Sinta mendapatkan warisan. Usaha keluarga Hartono yang sudah berusia ratusan tahun akan hancur di tangannya. Suara hati Nona kedua, jika itu adalah fakta, maka surat wasiat ini. Ternyata Stella mulai memakai suara hatinya lagi untuk memengaruhi orang. Kalau situasinya benar seperti kata Stella, tidak. Aku tidak boleh mengkhianati amanat kakek Hartono untukku. Hadirin, saat kakek Hartono menyusun wasiatnya, beliau pernah bilang langsung padaku. Dua cucu perempuannya, yang satu sombong dan sewenang-wenang, yang satu berbudi luhur dan berprestasi. Beliau ingin mewariskan hartanya kepada cucu yang berbudi luhur dan berprestasi. Baru dengan begitu keluarga Hartono bisa mencapai level baru. Berbudi luhur dan berprestasi? Pasti Stella kami dong. Betul. Setiap rapat orang tua, Stella kami selalu juara pertama. Si manis ini, dari kecil hidup di desa. Masa nilai akademisnya bisa bagus? Stella nilai akademisnya bagus? Setiap ujian, dia duduk di belakangku, merengek dan memaksa agar aku menyontekkan untuknya. Begitu aku tidak nurut, entah nyuruh orang mengancam dan memukulku, entah ngomong manis-manis, menggunakan kasih sayang kalian padanya untuk mengancamku. Nilai akademisnya bagus? Sekarang mungkin dia bahkan tidak bisa baca satu huruf pun. Ujian besar tinggal beberapa hari lagi. Nanti, warisan almarhum Pak Hartono untuk siapa? Akan jelas sendiri. Nona Sinta, Anda tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Kak Sinta di sekolah malas belajar. Nilainya selalu terendah setiap tahun. Warisan kakek. Pasti untukku. Zimanes. Ingat wajahmu hari ini. Kita lihat saja nanti. Hari ini, rumah ini, tetap milik kita, meski warisan belum ditentukan. Kalau Sinta berani mengusir kita, kita usir dia bersama-sama. Maksudku, jaga-jaga aja. Jaga-jaga kalau nilai Sinta lebih bagus. ITU. Kamu terlalu menganggapnya tinggi. Stella kita. Ujiannya selalu juara pertama. Sinta. Pikirannya, semuanya dipakai untuk melawan kita. Dia sama sekali tidak bisa menyaingi Stella. Wah, kalian cukup paham aku ya. Benar-benar sekumpulan anjing yang tak bisa diusir.
Kamu mau apa? Bukannya tadi kalian bilang akan mengusirku keluar? Tampar. Cepat, tampar. Kalau sudah menampar, kalian punya catatan hitam. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat jelas. Seluruh rumah ini dipasangi kamera. Nanti, Kalian, jangan harap dapat warisan sepeser pun. Buang mereka semua keluar. Dalam waktu 10 menit, aku ingin melihat mereka pergi dari hadapanku. Kalian mau apa? mau apa? Bu. Sinta, aku ini ibumu sendiri. Kau akan mari menjenaskan. Shinta, jangan keterlaluan. Kau tidak takut kami melaporkanmu karena menganiaya ibu kandung hingga kehilangan hak waris? Tidak apa-apa. Lagi pula, sekarang akulah pemilik rumah ini. Semuanya harus ikut perintahku. Tutup pintunya. Jangan. Sinta, buka pintunya. Buka pintunya. Baiklah. Kalau Sinta sudah tak mengakui keluarga, jangan salahkan kami jadi kejam. Mulai hari ini, keluarga Hartono tak punya anak perempuan ini lagi. Bagaimana ini? Kak Sinta begitu sombong. Kalau dia dapat warisan, kita benar-benar tak punya apa-apa lagi. Dia sudah kejam seperti ini, kita tak perlu lagi. Member Inya Muka. Mulai bulan depan, kalian di sekolahnya, awasi setiap gerak-geriknya. Sekarang dia begitu berani. Pasti akan membuat masalah lagi. Kita harus pegang bukti kesalahannya. Buat dia dikeluarkan dari sekolah. Bahkan sampai tidak bisa ikut ujian. Baik. Di kehidupan sebelumnya, aku dikeluarkan karena dijahati Stella dan kawan-kawannya. Bahkan ujian besar pun tidak bisa ikut. Di kehidupan ini, silakan kalian coba. Setelah benar-benar bermusuhan dengan keluarga Hartono, tidak takut saat ujian besar nanti, mereka akan berbuat curang? Bagaimana kau tahu? Aku akan ikut ujian besar? Aku sudah diterima tanpa tes. King Bei. Kak Stella, kenapa bibirmu sampai terluka? Nggak apa-apa. Tidak sengaja terbentur. Sakit nggak? Aku nggak mungkin bilang ini pukulan Kak Sinta, kan? Kalau sampai ketahuan, Dia pasti akan balas dendam padaku. APA. Kak Stella, jangan dekat. Kami ada di sini. Lihat siapa yang berani ganggu kamu. Ayo. Sinta, kamu harus minta maaf pada Kak Stella hari ini. Kalau tidak, kami nggak akan biarkan kamu. Dengar nggak? Ada orang. Sudah kebiasaan jadi anjing. Dia nggak tahu caranya jadi manusia. Sinta ini, kok beda sama dulu ya? ah, nggak apa-apa. Kalian nggak perlu sampai bertengkar, karena aku. Kalau sampai Nana dan yang lain tahu, postingan yang menjelek-jelekkan mereka, di papan pengakuan itu dari Kak Sinta. Habislah. Rahasia ini sama sekali nggak boleh bocor. Nah, kan aku bilang, aku sudah cari. Banyak orang tapi nggak ketemu siapa pelakunya. Ternyata kamu si cantik ini, yang menjelek-jelekan kami di papan pengakuan. Bentuk Nana yang seperti babi gemuk itu, masih berani nulis surat buat ketua OSIS. Kalau aku jadi dia, aku malu sampai mau. Beberapa pengikut setelah itu, sungguh reinkarnasi siluman babi, kepala besar,
telinga lebar, jijik banget. SI Manis, berani-beraninya membuat cerita palsu tentang nenekmu. Kalau berani, jangan pakai anonim. Nanti aku yang beresin kamu. Katakan pada nenekmu, kamu ini siapa? Iya juga. Anjing. Mana bisa mengerti bahasa manusia? Kalau memang aku. Lalu kenapa? Lihat kan. Aku bilang juga pasti dia. Dia nggak cuma posting di papan pengakuan. Tapi juga di ketua OSIS, membuat cerita palsu tentang Nana dan yang lain. Kalau bukan karena takut dipukul Kak Sinta, aku seharusnya sudah lama mengatakannya. Hari ini aku akan menghajar. Kamu si cantik ini. Berani-beraninya kau melawan. Tahan dia. Lepaskan aku. Sinta. Kau bilang mangkuk sup ini. Kalau ditumpahkan ke wajahmu, wajah cantikmu itu, masih bisa selamat enggak ya? Sekarang, cepat minta maaf sama aku. Dengar enggak? Berani-beraninya ganggu Kak Stella. Dia itu orang yang bisa kau ganggu? Aku enggak. Aku benar-benar enggak. Masih berani membantah. Maaf. Aku minta maaf sama seluruh keluargamu. Masih berani membantah. Aku lihat hari ini kau masih berani keras kepala enggak? Nana. Sudahlah. Banyak orang yang lihat. Kalau aku akan cari masalah dengannya setelah pulang sekolah. Utang kita berdua akan kita hitung nanti. Tapi aku peringatkan kau. Jangan ganggu Stella lagi. Dengar enggak? Kupikir orang ini akhirnya berani sekali hari ini. Ternyata Nana. Shinta kamu hilia. Jangan. Sinta, jangan sampai aku menangkapmu. Sempre dia, sans dia. Sekarang baru tahu salah, waktu menampar orang lain, dan memotong rambut orang. Kenapa nggak tahu salah? Serang dia. Lihat seberapa sombongnya mereka. Betul, cuma modal punya beberapa orang, lalu semena-mena di sekolah. Ini balasan buatmu, Sinta. Kami mendukungmu. Cantik. Kamu. Maki-maki lagi. Kenapa? Nggak lanjut lagi? Cantik. Kalian para bodoh ini. Dijadikan alat oleh Stella, masih merasa bangga. Hari ini, aku akan membersihkan air di otak kalian. Sampai tuntas. Berhenti. Aku nggak bisa napas. Berhenti. Ini caramu minta ampun? Maafkan aku. Bisa merenggut nyawa. Aku salah. Kalian sedang apa? Kakak akhirnya datang menyelamatkanku. Kak Sinta tadi bilang,
akan membunuh kita semua. Guru datang. Akhirnya guru datang. Tenang saja, Sinta, kami sudah lama sebel sama gerombolan Zhangna itu. Kami akan jadi saksi untukmu. Betul. Kita laporkan ke bagian tata usaha. Biarkan guru mengeluarkan mereka. Shinta, berani sekali kau. Kak, jangan salahkan Kak Sinta. Kak Sinta ini memang sifatnya terlalu emosional. Stella, sudah begini keadaannya, kau masih membelanya. Semua gara-gara orang ini, dia yang mengganggu Stella. Kami cuma membela Stella beberapa kata, dia malah menyemprot kami, pakai pistol air. Betul, lihat Pak Guru. Agar kami berhenti membela Stella, dia malah memaksa aku dan Zhangna saling menampar. Ini buktinya. Nana dan yang lain cuma ingin peduli padaku. Tak disangka Kak Sinta langsung memukul mereka. Kak Sinta menyeramkan sekali. Sinta, apa yang mereka katakan benar? Masih perlu ditanya? Lihat saja keadaan di sini. Siapa lagi yang bisa berbuat seperti ini selain dia? Aku tidak tahu. Tidak jelas. Pikirkan apa yang kalian mau. Lagi pula, kalian siapa? Apa hubungannya denganku? Jangan lagi menunjuk-nunjukiku dengan nada seperti dulu. Kalian sudah tidak layak lagi. Mengerti? Guru, bukan seperti yang dikatakan Zhangna dan teman-temannya. Saya bisa bersaksi, teman sekelas Sinta, dia tidak perlu. Hal yang saya lakukan sendiri. Saya sendiri yang tahu. Dengan mereka, tidak ada yang perlu dibicarakan. Katakan, kenapa tidak mau bicara? Bicara pun apa gunanya? Tidak bicara. Lalu apa gunanya? Apa kebenarannya? Penting? Sinta, hari ini pasti kamu yang mulai cari masalah. Bahkan mengajak teman-teman sekelas untuk membuat kesaksian palsu. Semester ini, sudah berapa kali kamu mengganggu Stella dan Zhangna? Guru, justru Stella dan Zhangna mereka. Bahkan jika ada yang mengganggumu, kenapa mereka tidak mengganggu orang lain? Apakah kamu harus mencari alasannya dari dirimu sendiri? Benar-benar buang-buang waktuku. Hello, Guru. Guru, tolong saya. Mereka mau mengganggu saya. Jangan bercanda dengan guru. Kami cuma mau mengantarmu pulang. Oh iya, cepat pulang, pulang. Ayo. Sinta, kamu lagi-lagi cari masalah di sini. Cepat-cepat, minta maaf pada Stella. Kalau tidak, ujian semester ini, aku akan buat kamu sampai. Pintu ruang ujian pun tak bisa masuk. Kau berani menguliahi aku? Kau tak pantas. Tanpa tahu hitam putihnya, langsung tuduh aku. Sudah cukup. Aku sarankan kau. Lebih baik diam saja. Jangan ikut campur. Pergi sekarang. Kamu. Kak Sinta berani sekali bicara seperti itu pada Pak Guru. Sungguh tidak sopan. Waktu itu aku dengar Kak Sinta selalu memaki Pak Guru di belakang. Bahkan bilang pasti cari kesempatan untuk memukulnya. Meski tak bisa cari Pak Guru untuk balas dendam. Mau balas dendam pada anak Pak Guru, biar Pak Guru tahu akibatnya ganggu dia. Sinta, kamu bukan cuma pukul teman, tidak menghormati yang lebih tua. Malah mau pukul aku, kurasa kau sudah keterlaluan. Kau ini gadis kampungan. Kau berulah di keluarga Hartono. Sudahlah. Sekarang berani mengancam guru? Pak Guru? Guru yang menuduh siswa melindungi orang kaya dan berkuasa masih pantas disebut guru? Aku pukul. Terus kenapa? Ayo, kau hari ini di depan banyak orang.
Coba sentuh aku. Aku berdiri di sini, biar kau pukul. Baiklah. Akan kukabulkan. Guru, wajahmu benar-benar tebal ya. Tanganku sampai sakit memukulmu. Sinta, kamu si cantik ini. Guru, jangan marah dulu. Lagi pula, kamu juga bukan orang baik, kan? Diam-diam menerima amplop dari murid, lalu kunci jawaban ujian dikirimkan khusus ke mereka. Menahan tunjangan murid yang kurang mampu. Coba katakan, kalau hal-hal ini sampai dilaporkan ke dinas pendidikan, atau diekspos ke internet. Oh iya, masih ada lagi. Kamu selingkuh dan punya simpanan. Kalau aku lapor ke istrimu, keluarga bahagiamu langsung hancur berantakan. Benar, Sinta, kamu benar menegurku. Sebagai seorang guru, seharusnya aku mendidik dengan baik. Tapi, Sinta, sampai marah sebesar ini, pasti salah gurunya. Kalau masih kesal, pukul lagi 2 kali. Silakan pukul, sampai puas hatinya. Hahaha. Stella, apa gurunya otaknya kurang ya? Kalau guru sudah minta dipukul dengan tulus seperti ini, mana mungkin aku tidak memenuhinya? Murid Sinta benar. Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak Guru. Kalian masih lihat apa lagi? Ujian sudah dekat. Cepat pergi, cepat pulang. Selaka. Kalau ini tersebar, keluarga Hartono memukul guru. Seluruh keluarga akan jadi bahan tertawaan. Kakak Sinta tidak pernah mempertimbangkan nama baik keluarga Hartono. Sinta mengganggu Stella di rumah, memukul ayah ibu juga sudah biasa. Sekarang berani memukul guru? Kamu tidak punya malu. Kami masih punya. Mangormati Guru dan Mangargia Jaran. Belajar Bertintin. Semuanya masuk ke perut anjingmu. Oh, begitu? Jangan lupa, sekarang aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan kalian. Lagi pula, ini kan Pak Guru yang rela sendiri. Benar, kan? Iya. Semuanya atas kemauanku sendiri. Tuan Muda Hartono, aku pantas menerimanya. Teman Sinta, kalau tidak ada hal lain. Aku pergi dulu ya, pergi dulu. PAK Guru. Kami, keluarga Hartono, salah didik. Dia ini anak yang tidak tahu sopan santun. Dia tidak pantas ikut ujian. Kami akan bawa dia pulang sekarang. Memberi dia pelajaran yang baik. Betul. Murid yang tidak menghormati orang tua seperti ini harus dihukum berat. Tidak boleh. Sinta dia harus ikut ujian. Tanpa aku, siapa lagi yang bisa Stella contek? Stella, kamu ini? Di saat genting seperti ini, kalau tersiar kabar, keluarga Hartono melarang Kak Sinta ujian. Orang lain akan menjara kita sengaja, membuat Kak Sinta kehilangan hak untuk mewarisi harta. Nanti, nama baik keluarga Hartono benar-benar hancur. Stella, kamu ingin aku ikut ujian? Bukannya cuma mau mencontek? Sepertinya aku tidak ingat pernah bilang mau ikut ujian. Kakak, jangan bicara sembarangan. Ujian yang sangat penting ini, kamu harus ikut. Untuk apa ikut ujian? Aku tidak belajar dan tidak punya keahlian. Ikut ujian juga percuma. Kamu setuju, kan? Adikku yang baik. Kakak, kamu tidak boleh mengorbankan masa depanmu sendiri. Kalau kakak tidak ikut ujian, pasti banyak yang akan mencela keluarga Hartono. Sinta, cukup. Stella bermaksud baik membantumu. Berani-beraninya kamu menolak, bukannya dulu kamu yang memohon pada kami untuk memperlakukanmu dengan baik? Kalau begitu, ikutlah ujian dengan baik. Buktikan kamu masih ada gunanya. Iya, Sinta. Kamu harus ikut ujian. Jangan sampai mengecewakan harapan. Stella Padamu. Baik. Aku ikut ujian.
Kak Sinta, kita lakukan seperti dulu saja. Kau beri aku contekan jawabannya, lalu kau buat beberapa kesalahan. Biarkan aku tetap juara 1. Oh, mau juara 1? Ya ikut ujian saja sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku. Kat, aku mohon. Tolong bantu aku. Aku janji. Aku pasti tidak akan merebut warisan darimu. Warisan. Semua warisan untukmu, aku bersumpah. Sudah selesai? Kalau sudah, aku pergi dulu. Kak. Kak. Aku mohon. Tolonglah aku. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan posisi juara 1. Aku akan memuji-mujimu di depan ayah dan ibu, lalu membuat mereka lebih menyayangimu. Seperti dulu. Menyayangiku? Bagus, bagus. Memang putriku. Juara satu lagi di sekolah. Siswa Stella. Berprestasi luar biasa dalam ujian akhir semester. Juara 1. Sayang, mau apa? Gimana tas Hermes edisi terbatas? Kakak belikan mobil sport. Sebenarnya, Asal ayah, ibu, dan kakak-kakak selalu bersamaku, itu sudah cukup. Sungguh anak yang baik. Ayah, ibu. Aku juga dapat nilai bagus kali ini. Bolehkah aku? Mau. Stella mau apa? Dia dapat apa? Kamu tidak tahu diri. Kampungan dari desa. Astaga, Kak, kenapa kau mencontek kertas ujianku? Jawaban untuk soal-soal ini sama persis dengan punyaku. Sie manes. Beraninya kau bawa kebiasaan-kebiasaan jorok dari desa ke keluarga Hartono. Aku tidak. Di kehidupan sebelumnya, aku seperti inilah, tertipu olehmu. Mengira dengan patuh mengikuti perintahmu, aku akan diterima oleh kalian. Nyatanya, semuanya palsu. Kasih sayang ayah, kasih sayang ibu. Aku tidak peduli lagi. Tidak. Kat, aku mohon. Stella, aku akan melihatmu terhancurkan perlahan oleh kebohonganmu sendiri. Baiklah. Aku beri kau contekan, tapi kau harus menyalinnya dengan hati-hati. Ujian akan segera dimulai. Harap patuhi semua peraturan ujian. Jika ada yang ketahuan menyontek, begitu ditemukan, nilai ujian akan langsung dibatalkan, dan hak ikut ujian dicabut. Ujian dimulai sekarang. Tinggal setengah jam lagi. Perhatikan waktu kalian. Kak Sinta. Sudah. Waktu habis, semua kumpulkan lembar jawaban. Kak Sinta, terima kasih ya kali ini. Wah, sayang, bagaimana hasil ujiannya? Kali ini pasti juara 1 ya? Seharusnya lumayanlah. Sudah kubilangkan. Kak Sinta, bagaimana hasil ujianmu? Kakak mengancamku sebelum masuk ruang ujian. Kalau tidak memberinya contekan jawabanku, dia akan memukulku. Tapi, Kak Adrian, sangat menyukai kakak. Bagaimana mungkin aku mengatakannya? Ini lagi-lagi suara hati Stella. Apa aku tidak lulus ujian? Bukannya kamu sudah tahu? Sinta, sikapmu bagaimana ini? Stella baik hati menanyaimu. Kau malah bersikap seperti ini. Kurasa dia merasa bersalah karena berbuat jahat.
Waktu ujian terakhir mencontek jawaban Stella. Dia sudah lupa ketahuan? Ujian kali ini pasti juga mengandalkan contekan untuk lolos. Anjing liar menggonggong dari mana? Suaranya sangat tidak enak didengar. Kakak, Sinta, kurasa kau sudah keterlaluan. Tipu muslihat kecilmu itu hanya bisa menipu Tuan Adrian. Kamu tidak pernah bercermin? Lihatlah dirimu sendiri. Pantaskah kau masuk keluarga Adhitama? Adrian, Kami benar-benar tidak ingin kau tertipu oleh Sinta, si durhaka ini. Lebih baik kau lihatlah Stella dari keluarga kami. Sifatnya lurus. Jika dibandingkan dengan Sinta, sama sekali tidak kalah. Sebelum kakek meninggal, yang paling disayanginya adalah Stella. Bukan dia, Sinta. Kaloko bersama Stella Camille. Kita tetap keluarga. meski aku tahu, Kak Adrian tidak menyukaiku. Aku juga tidak punya kesempatan. Tapi, kakak jelas-jelas tidak menyukai Kak Adrian. Bahkan gelang pusaka yang diberikan Kak Adrian dijualnya untuk uang. Dia juga bilang barang dari keluarga Adhitama kotor. Apa katamu? Apa katamu? Hah? Kan sudah kuduga, sikap Sinta yang suka mencuri-curi begini. Mana mungkin tidak mengambil barang-barang keluarga Adhitama? Betul. Aku bisa bersaksi, Sinta, anak ketiga ini, sebelumnya, dia mencuri kalung berlian Stella untuk berjudi. Adrian, sayang, kamu harus lebih waspada. Orang seperti dia, kalau sudah masuk ke rumahmu, bisa-bisa menghabiskan semua hartamu. Sebenarnya Kak Sinta hanya ingin memanfaatkan Kak Adrian untuk mendapatkan warisan saja. Sama sekali tidak ada ketulusan. Kak Adrian sungguh sangat kasihan. Ya, kalian semua benar. Lalu, Kak Adrian, Kak Sinta tidak tulus padamu. Tapi aku tulus padamu. Jangan sentuh aku. Aku jijik mencium baumu. Adrian, apa ada? Kesalahpahaman di antara kalian? Adrian, kenapa kamu memukul orang? Je l'enini. Sudah aku tebus kembali. Toko juga memberitahu siapa yang menjualnya. Perlu kutunjukkan fotonya. Kepada kalian? Aku peringatkan kalian. Bersihkan mata kalian yang buta ini. Kalau tidak. Lain kali aku tidak akan segan-segan. Apakah semua ini adalah jebakan Kak Sinta hanya untuk membuatku disalahpahami dan dipermalukan oleh Kak Adrian? Kenapa Kak Sinta bisa memperlakukan aku seperti ini? Stella, sayang, ini bukan salahmu. Sinta ini berani-beraninya di depan orang lain. Memalukan keluarga Hartono kita. S.I. Manis, besok setelah hasilnya keluar, lihatlah kau masih bisa sombong apa. Benar? Begitu hasilnya keluar, dan Stella kita juara pertama. Warisan itu tentu akan jatuh ke tangan Stella kita. Nanti kita suruh si manis itu kembali ke desa. Ya, nanti aku akan membongkar plagiatnya. Dan fakta dia menyiksa Stella akan kuperlihatkan ke seluruh sekolah, wajah aslinya. Kalau bukan karena dukungan Kak Adrian, Sinta tidak mungkin begitu berani. Stella, jangan takut. Nanti aku akan cari cara agar Adrian tidak bisa ikut. Kali ini, lihat bagaimana Sinta menang. Hari ini dapat banyak kayu bakar. Nanti di rumah bisa masak pakai kayu bakar. Nona Sinta sudah diterima di universitas bergengsi. Hari ini hasilnya akan diumumkan. Cuma keluarga Shen itu memperlakukannya tidak baik. Malah mau putus hubungan dengannya. Apa? Orang tua keluarga Hartono yang brengsek itu. Dulu jelas-jelas sudah janji padaku. Katanya akan merawat King dengan baik. Sekarang berani-beraninya mengganggunya. Ay Greco. Kita pergi bela nonamu. Baik. Tuan Shen akan turun gunung. Beritahu ketua asosiasi Kota Yun, dan bos preman bawah tanah juga. Semua harus siap menyambut di Kota Yun. Jangan sampai ada yang kurang sopan. Baik. Stella sebentar lagi guru akan umumkan hasilnya. Kamu pasti juara satu lagi kan? Wah, jangan terlalu menonjol. Jangan berteriak-teriak. Ah, apa salahnya? Stella, juara satu kan memang harus diumumkan, ya kan?
Kamu adalah kebanggaan keluarga Hartono. Stella, nanti, ibu akan belikan kamu Hermes yang paling kamu inginkan, sebagai hadiah karena kamu juara 1 kali ini. Betul, Stella. Aku dan kakak kedua, ketigamu, bareng-bareng belikan mobil sport terbaru. Untukmu, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak. Sialan. Kalau aku sialan, lalu kamu apa? Bapaknya si sialan. Coba ulangi lagi. Ayah, jangan marah. Kak Sinta, dia cuma iri karena aku rankingnya bagus. Tastikak, Shinta sangat membantuku. Mengira aku merebut hartanya. Kalau bisa, aku rela memberikan semua warisan itu pada Kak Sinta. Sinta memang tidak punya kemampuan, cuma tahu iri pada orang lain. Moment d'hasard curant Hajar. Iya, kamu yang paling beradab. Apapun yang dikatakan Stella, langsung kamu percaya. Otakmu memang ada di pantat. Dasar bodoh. Kamu. Sudah, jangan berdebat dengannya. Nanti setelah Stella dapat warisan, kita buang dia kembali ke desa. Guru sudah datang. Sekarang umumkan hasil ujian. Chen Yannian, peringkat 25. Zhangna, peringkat 30. Sinta. Haruskah aku ingatkan ayah ibu? Sebelum pengumuman hasil, bicarakan hal yang perlu dibicarakan. Supaya nanti. Kak Sinta tidak ngotot lagi. Tapi kalau diingatkan, Kak Sinta pasti marah. Tunggu. Sekarang pengacara juga ada di sini. Begitu hasil diumumkan, warisan kakek akan jelas jatuh ke siapa, hasilnya baik atau buruk. Kami semua terima. Semoga ada yang tidak menyesal nanti. Benar, ada beberapa hal. Lebih baik kita jelaskan dulu. Supaya nanti ada orang nangis, teriak, bahkan berlutut. Mau kembali ke keluarga Hartono. Kami tidak mau peduli. Baik. Tidak masalah. Sinta. 0. NOL? Dulu, Kak Sinta, aku yang selalu nyontek darimu. Sekarang dia nggak bisa nyontek lagi. Ternyata cuma dapat nilai 0. Kan sudah kubilang. Kamu ini orang kampungan. Kasar dan tidak tahu sopan santun. Pasti nggak bisa dapat nilai bagus. Tapi siapa sangka, beneran cuma dapat 0. Ya ampun, Sinta. Ini hasilnya kalau cuma bisa omong besar, tanpa persiapan sama sekali. Bahkan nggak ada apa-apanya dibanding Stella, nilai 0 begini. Ayah, masih berani ngomong besar. Katanya mau jadi juara 1. Menurutku, kamu ini cuma mimpi di siang bolong. Otakmu nggak bersih, jadi bingung sendiri. Kak Sinta. Nggak nyangka, ya? Aku yang ubah lembar jawabanmu. Pakai segala macam cara. Memangnya seru? Stella. Kamu berani mukul orang? Aku tahu. Kakak nggak terima kalah dariku. Tapi, kakek bilang paling sayang aku. Warisan juga akan diberikan padaku. Sinta, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu jadi malu dan marah? Ya, kalau kamu masih punya malu, kamu nggak pantas ada di sini. Dasar kurang ajar. Kamu memang nggak sepintar dia. Masih berani mukul Stella kami. Ilmu yang kamu pelajari, masuk ke perut anjing semua. Menurutku, dia ini, di desa, sehari pun nggak pernah belajar dengan benar. Sama sekali nggak punya tata krama. Orang seperti kamu ini, cuma pantas hidup selamanya, di desa, membesak dalam lumpur. Ya, aku dapat nilai 0. Tapi sebelum menuduhku, mending kita lihat dulu, anak perempuan kalian yang manis dan hebat. Dapat nilai apa? Stella kami, pasti beda sama kamu. Dia pasti juara 1. Betul. Aku sarankan kamu duduk yang manis. Jangan sampai nanti dengar nilai Stella, langsung ketakutan sampai jungkir balik. PAK Guru. Mending langsung saja umumkan nilai Stella kami. Biar orang-orang tertentu tahu, jarak antara dia dan Stella. Stella. Nilai Stella untuk kali ini adalah Nilai Stella adalah Hai, tunggu.
Hadirin sekalian, nilai Stella kami akan segera diumumkan. Tentu saja juara pertama Warisan juga akan menjadi milik Stella kami. Setelah ini selesai, saya harap kalian semua bisa datang ke Hotel Puncak untuk menghadiri pesta perayaan kami. Mari kita semua ikut merasakan kebahagiaan ini. Baik, selamat. Selamat. Selamat datang semuanya. Nilainya belum diumumkan. Tidak perlu terburu-buru seperti itu, kan? Kak Sinta, kenapa kamu tidak mau menyerah? Masih berhayal jadi juara pertama, dan mendapat warisan? Sepertinya baru, saat nilai diumumkan nanti. Kak Sinta baru akan menyadari kenyataan. Menurutku kamu cuma iri kan? Dia sendiri dapat nilai 0. Stella kami juara pertama. Pasti hatimu tidak enak kan? Coba lihat kamu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari penampilan sampai dalam hati, mana ada yang bisa menandingi Stella kami? Kalau saja kamu lebih awal Menghentikan semua kara-kurangmu. menghentikannya, tidak akan sampai terpuruk seperti sekarang. Kak, ayah, ibu, jangan hiraukan dia. Dia cuma tidak tahan melihat kami baik pada Stella. Tidak tahan melihat Stella lebih hebat darinya. Setelah hasil ujian keluar, mau tidak mau dia harus menerima kenyataan. Karena pengacara juga ada di sini, lebih baik dia langsung yang umumkan nilainya, supaya tidak ada yang Bilang Stella kami curang. Lihatlah, nilai Stella. pasti sangat bagus. Kalau tidak, Kenapa pengacara sampai terkejut? Aduh, pengacara, tidak perlu jaga perasaan Sinta lagi. Langsung saja umumkan nilai Stella kami. Stella. Nilai 0. Mana mungkin? Nggak mungkin. Stella di keluarga kita, kok bisa dapat nilai 0? Pak Guru, tolong periksa lagi nilainya. Stella di keluarga kita. Mana mungkin dapat nilai 0? Enggak mungkin. Pak Hartono, nilai Stella memang benar 0. Dasar bodoh semua. Stella nyontek dari aku. Cuma dia sendiri nggak nyangka. Kalau kali ini aku sengaja nulis jawaban yang salah. Maaf ya, aku kasih tahu. Juara pertama dia selama ini. Juga hasil nyontek dari aku. Camus. Jangan-jangan yang dikatakan Sinta itu benar? Selama ini kita salah paham sama dia. Ini. Pasti ulah Kak Sinta lagi. Walaupun aku nyantek, soal pilihan ganda sebanyak itu, mana mungkin ada yang salah semua? Lebih susah daripada benerin semua. Tapi, kalau aku bilang gini, pasti nggak ada yang percaya. Kalau semua nggak percaya, mending aku mati aja. Stella, kamu ngapain sih? Aku nggak mungkin dapat nilai 0. Kak Sinta, pasti Kak Sinta yang mainin lagi. Kamu ini. Pasti kamu. Lagi-lagi bikin jebakan buat Stella. Mana mungkin ada yang salah semua? Heck you lie. Kamu tahu, semua jawaban yang benar. Betul. Aku akan melaporkan kamu. Biar Sekolah m'ont vu comme Camus, Dick Luarcan, Dan Kambalikan qui a dit l'entendu Stella. Aku yang menjebak dia? Coba kalian pikir pakai otak. Apa alasanku mau menjebak dia? Alasan? Kamu sendiri terpuruk di lumpur, pengin narik Stella ikut tenggelam. Kamu cuma pengin hancurin masa depan Stella, itu alasannya? Masa depan? Nah, kalian lihat baik-baik. Aku udah diterima di Universitas Top. Aku sudah diterima di Universitas King Bay. Masa sih? Kamu? Bagaimana mungkin kamu diterima di King Bay? Tentu saja kalian tidak akan percaya. Karena kalian tidak pernah peduli dengan nilainya. Berapa kali aku membawa lembar ujian ke hadapan kalian. Kalian bahkan tidak mau melihatnya. Kalau bukan karena aku satu kelas dengan Stella, mungkin kalian bahkan tidak tahu aku kelas berapa. Kamu? Azuicha? Ibu. Uang sekolah semester ini harus dibayar. Anak pemboros, seharian, cuma tahu minta uang. Kamu satu kelas dengan Stella?
Nilai Stella bagus sekali. Bagaimana mungkin kamu satu kelas dengannya? Hadirin sekalian. Sekarang hasilnya sudah jelas. Saya umumkan. Seluruh warisan kakek Hartono jatuh kepada Sinta. Ha. Sinta. Silakan naik untuk mengambil surat waris. Hancur, hancur. Kakak belum dapat warisan saja. Sudah berani memukul ayah ibu. Sekarang sudah dapat, ayah ibu dan kakak-kakak. Mungkin tidak akan punya jalan hidup lagi. Sinta, aku ini ayah kandungmu. Uang ini kalau kau ambil, harus dibagi dengan kami. Adil saja. Keluarga kita 5 orang, masing-masing 1 bagian. Bagianmu ini akan kusimpan di sini. Benar. Kau bisa seperti hari ini. Semua karena ada keluarga Hartono. Sekarang, saatnya kau membalas budi. Kasih. Beri aku. Merebut apa sih? Ayah benar. Harus dibagi. Stella. Hari ini kakak akan membela kamu. Sinta mencontek. Jawabanmu berkali-kali. Pasti hatimu sangat sedih dan menderita. Hari ini dia harus memberimu kompensasi. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Di siang bolong merampas begitu saja. Apakah tidak ada hukum? Hukum? Aku beritahu kamu, Sinta, akulah hukumnya. Bukankah kamu selalu ingin aku mengadakan pesta ulang tahun untukmu? Bukankah kamu selalu ingin kami mengakui kamu sebagai anak baik? Hari ini aku kasih kamu kesempatan ini. Tapi, kalau kamu berani terus merebut warisan, jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu dari rumah kami. Ya, hari ini kami tidak akan mengakui kamu sebagai adik. Aku tidak percaya. Hari ini di sini. Masih ada yang bisa menolongmu kalau kamu berani merebut lagi. Hari ini, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anak. Lepaskan ancamanmu. Kalian semua tidak mengakui. Aku yang mengakui. Lepaskan. Ayah, kenapa ayah datang? Ayah datang hari ini untuk membelamu. Tenang saja, hari ini ayah ada di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ini ayah angkat Kak Sinta. Kelihatannya kotor banget ya. Selama belasan tahun, Kak Sinta hidup bersama orang seperti ini. Wajar saja kalau sifatnya buruk. Oh, begitu rupanya. Seluruh keluarga ini terpengaruh oleh suara hatinya. King pasti sudah sangat menderita. Mau membela? Bajunya seperti pengemis. Kamu orang desa, pikir kamu bisa apa? Orang desa kenapa? Makanan dan minumanmu. Mana ada yang bukan ditanam dari tanah? Aku lupa bilang, orang desa juga kuat tangannya. Camus Campengan, Berani Mukul Kakaku. Enyala kau. Kampungan berani buat onar di sini. Satpam, cepat ke sini. Kau cari mati ya? Aduh. Paman, kamu? Dari mana datangnya orang gila ini? Sok-sokan mengaku keluarga. Sialan. Pantas saja orang tua keluarga Hartono ini. Begitu kejam pada King kami. Ternyata karena ada perempuan jahat seperti kamu. King kami itu baik hati dan lembut. Dia tidak mau berurusan dengan kalian. Tapi aku tidak tahan melihatnya. Kalian sebagai keluarga kandungnya menghilangkannya selama belasan tahun. Tidak hanya tidak mengompensasinya, sekarang malah membiarkan anak angkat ini datang menghinanya, menyiksanya dan memfitnahnya. Bahkan masih berani datang ke sini, menuntut warisan yang menjadi haknya. Bahkan masih menggunakan status sebagai keluarga untuk memerasnya secara moral. Orang-orang seperti kalian, pantas aku pukuli sampai mati. Orang ini ngerti apa? Ayah, ibu, kakak-kakak, semuanya hanya ingin memperbaiki kebiasaan buruk Kak Sinta. Makanya bersikap tegas padanya. Banyak orang yang melihat, kalau hari ini kita dihajar oleh orang kampung ini, keluarga Hartono mau simpan muka di mana? Kami justru membuatnya menghilangkan kebiasaan buruknya. Membuatnya tahu malu lalu berusaha, baru dia bisa masuk King Bay. Kamu si kampungan. Kamu tahu apa itu tata krama? Berani-beraninya menunjuk-nunjuk kami. Setiap hari bergaul dengan orang kampung seperti ini. Pantas saja kamu tidak menghormati orang tua, tidak tahu sopan santun. Sinta, sekarang sadar masih belum terlambat. Tinggalkan si kampungan ini. Serakan warisan itu. Keluarga Hartono masih bisa mempertimbangkan untuk menampungmu. Kalian pikir, aku sekarang masih akan seperti dulu yang berusaha menyenangkan kalian? Aduh,
Ributnya sampai segini. Kalau sampai masuk kantor polisi, nama baik kakak bisa hancur. King Bei juga tidak akan bisa masuk. Sinta, pikirkan baik-baik. Kalau sampai masuk kantor polisi, King Bei MU jangan harap bisa masuk. Masa depan anakku. Tidak perlu kamu ikut campur di sini. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Apa itu yang disebut masa depan? Rumah-rumah, mobil-mobil, uang ini, semuanya adalah hadiah untuk Sinta yang lolos ke King Bei. NAK. Kenapa kamu diam saja? Semua barang-barang ini adalah hakmu. Ini tidak mungkin. Seorang orang kampung, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Kakak Sinta dan ayah angkatnya ini benar-benar nekat. Bisa-bisanya membeli barang palsu sebanyak ini untuk menjaga gengsi. Kalau sampai ketahuan, nama baik keluarga Hartono. Orang kampung ya tetap kampungan. Kamu pikir dengan barang palsu bisa jadi orang kaya? Kak Bima, kenapa kamu bicara seperti itu? Orang kampung ini masih tahu sedikit tentang merek terkenal. Itu sudah cukup bagus. Sinta, pikirkan baik-baik. Kalau sekarang kamu mau pulang dengan baik, aku bisa pertimbangkan untuk menempatkan orang tua ini sebagai penjaga pintu di keluarga Hartono. Sinta, bergaul dengan orang rendahan seperti ini hanya akan menyusahkanmu. Orang seperti dia pantas muncul di King Bei? Sinta, kamu masih ada waktu untuk berubah pikiran. Serakan hak waris itu kepada Stella. Kalau tidak, aku akan masukkan ayah angkatmu ke penjara, lalu membuatmu di King Bei tidak bisa bertahan sama sekali. Ayah, jangan khawatir. Aku beritahu kalian. Ayahku memang orang kampung. Lalu kenapa? Barang-barang yang dia berikan padaku ini, walaupun semuanya palsu, lalu kenapa? Dia telah membesarkanku selama belasan tahun. Memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Bagaimanapun juga dia ribuan kali lebih baik daripada kalian, orang-orang yang sok suci ini. Aku, Sinta, punya tangan dan kaki. Mulai sekarang, walaupun harus berjualan barang loakan, aku sama sekali tidak mungkin mendekati orang-orang seperti kalian, sedikit pun. Selamat ya, karena adanya ayah seperti Anda yang mendidik anak kota kita ini bisa menghasilkan seorang juara. Itu bukan ketua yayasan? Sepertinya dia mengenali keluarga Hartono kami. Dangga tidak. Bahkan ketua yayasan pun tahu, Sinta bisa masuk universitas top. Itu berkat ajaran ayah kami. Tidak seperti orang kampungan tertentu. Yang bahkan huruf pun tidak kenal. Sinta, kamu sudah pertimbangkan matang-matang, keluarga Hartono kami di Yunceng adalah orang-orang terhormat. Kamu mau terus mengikuti si kampungan ini, dan jadi beban buatmu, atau kembali dengan patuh ke keluarga Hartono, dan jadi orang terhormat? Terhormat? Kalian ini cuma sekumpulan perampok tak tahu malu. Kamu. Sinta, akhirnya kamu setuju atau tidak? Serakan warisan itu. Kalau tidak setuju, aku akan buat kamu dan ayah angkatmu jadi pedagang kaki lima seumur hidup. Aku tidak setuju. Bagus. Ketua, Anda lihat si kampungan ini? Dia sangat mengganggu pemandangan kota Yunceng kita. Cepat usir dia. Dan si gadis kecil ini. Dia tidak hanya serakah dan egois, tidak berbeda. Dia bahkan mau merampas warisan yang ditinggalkan kakek untuk kami. Ketua yayasan, Anda harus membela kami. Apa yang kalian bicarakan? Yang ini adalah putri orang terkaya di Yunceng. Mana mungkin mengincar warisan kalian? Bapak Sinta, saya telah lalai. Anda seharusnya memberitahu saya lebih dulu, agar saya bisa menjemput Anda. Ketua, apa kau tidak salah? Dia cuma orang kampungan. Lihat pakaiannya. Lusuh sekali. Iya, betul. Pakaiannya seperti pemulung. Kurang ajar. Kau ini siapa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Beliau ini adalah orang terkaya di kota Yun. Kota Yun. 80% asetnya milik keluarga Shen. Kalian ini mengikat tali sepatu Tuan Shen pun tidak pantas. Dibandingkan dengan Pak Shen, keluarga kecil kalian ini
Baru seperti pemulung. Tidak. Tuan Shen. Saya sudah memesan ruang VIP. Mohon Anda dan putri Anda. Berpindah sebentar. Pergi. Keluarga Shin memang kaya raya, ya. Ternyata ayah angkat Kak Sinta sehebat itu. Bukankah dia bisa membantu bisnis keluarga kita? Menyelesaikan banyak masalah? Ching Ching. Kamu juga tidak menjelaskan dengan jelas, sampai membuat malu begini. Keluarga kita ini sedang mengalami kesulitan likuiditas dalam bisnis. Tidak banyak, hanya kurang 80 juta rupiah. Kamu minta saja ayah angkatmu untuk membantunya. Kita kan satu keluarga. Iya, King. Lagi pula, di antara kita. Ada hubungan darah, kan? Izinkan kami berkenalan dengan Direktur Shen. Tidak berlebihan, kan? Hubungan darah? Aku tidak tahu. Hubungan kita begitu baik. Mau kenal dengan ayahku? Kalau begitu, lebih baik kalian bunuh diri saja sekarang. Lalu reinkarnasi. Kak Sinta punya uang sebanyak itu, tapi tak mau membantu keluarga sedikit pun. Biar orang lain malas sangat royal. Kalau aku yang punya uang sebanyak itu, pasti ku buat kakak dan ayah ibu hidup lebih sejahtera. Sudah kuduga. Sinta memang kacang lupa kulitnya. Baiklah. Kalau dia sudah tak punya hati, jangan salahkan kami tak berperi kemanusiaan. Sinta, aku ini ibumu kandung. Aku mengandungmu selama 10 bulan. Begitukah caramu membalas jasaku? Ayo. Mari semua lihat. Wajah putri orang terkaya ini memukul orang tua kandung sendiri, merebut harta keluarga. Dia mau memaksa kami sekeluarga. Tak disangka ya, keluarga Hartono yang sudah ratusan tahun menjunjung bakti. Tak disangka. Bisa membesarkan anak yang jahat seperti ini. Aduh, ayah, jangan sampai sakit karena marah. Bakti, Budi, kalian jangan terlalu konyol. Dulu, aku minta uang saku 500 rupiah, katamu tak punya, tapi langsung belikan Stella. Perhiasan 5 juta rupiah. Inikah yang kau sebut Budi? Aku difitnah Stella. Kau kunciku di ruang bawah tanah, 3 hari 3 malam. Saat aku berebut nasi basi dengan tikus. Pernahkah kau pikirkan untuk memberiku jalan hidup? Dan kau juga. Kau percaya Stella mendorongku ke air, lalu mencambukiku, sampai sekujur tubuhku berlumuran darah. Pernahkah kau ingat aku adalah anakmu? Sekarang kalian semua datang dan bicara padaku tentang bakti dan budi. Mulut penuh dengan moralitas dan kebajikan. Tidur nyenyakah kalian di malam hari? Tidak takut kena petir? Ternyata Kak Sinta selama ini menganggap kebaikan kami padanya dan ketegasan kami padanya sebagai upaya kami untuk sengaja menyakitinya dan terus menyalahkan kami. Tapi Kak Sinta mendorongku ke air, mencuri perhiasanku. Itu semua adalah fakta. Jika dengan begini Kak Sinta merasa lebih baik, maka aku terima. Bagus. Sangat bagus. Sinta, keluarga Hartono sudah memberimu kesempatan. Kamu yang tidak mau menerimanya. Maka kami tidak membutuhkanmu lagi. Tanpamu, keluarga Hartono tetap akan baik-baik saja. Mulai hari ini, hubungan antara kita putus sudah. Wah, mulutmu besar sekali. Ayah. Kalau begitu, seluruh kalangan hitam dan putih di Yuncheng, siapapun yang masih berurusan bisnis dengan keluarga Hartono, berarti melawan keluarga Shen.
Selamanya masuk daftar hitam keluarga Shen. Ketua. Sudah jelas? Ya, ya, ya. Semuanya ikuti perintah Tuan Shen. Besok saya akan keluarkan pengumuman. Ketua, jangan lakukan ini. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan memaksa keluarga Hartono ke jalan buntu. Betul. Saat kalian menyinggung Nona Shen. Kenapa? Tidak tahu apa akibatnya? Ching-ching. Ching-ching, tolong katakan sesuatu untuk kami. Ayah, Ching-ching. Nyonya Hartono, tolong jaga sikap. Aku lelah. Antarkan tamu. Tuan Shen. Ketua, dengarkan penjelasanku. Kalau Kak Sinta ingin mematikan kami, jangan salahkan kami kalau jadi kejam. Saya mau melaporkan Sinta. Dia tidak pantas jadi mahasiswa King Bei. Para rekan wartawan sekalian, Shinta yang berhati keyam ini. karena cemburu pada adiknya, yang lebih disayang di rumah, sudah berkali-kali mencuri perhiasan adiknya. Dan bahkan ingin mendorong adiknya jatuh dari lantai atas. Kadang-kadang. Bahkan ingin menenggelamkan adiknya di air. Ingin membiarkan adiknya tenggelam. Sungguh jahat sekali. Benar. Saya adalah Ibu Marika. Saya bersaksi di sini. Sinta itu memang seorang pencuri yang berperilaku buruk. Dia sama sekali tidak pantas masuk ke sekolah bagus seperti King Bei. Nilai dia yang bisa masuk King Bei juga hasil mencontek Stella. Kak Sinta memang selalu cemburu padaku. Tidak hanya diam-diam memukulku, memukul ayah, ibu, dan kakak-kakak, bahkan merampas warisan yang ditinggalkan kakek. Astaga, aku ternyata bisa mendengar suara hati Stella. Sekarang, nilai King Bei-ku juga dicurangi. Hidupku akan hancur. Sinta, kamu keterlaluan sekali. Merampas warisan, merampas nilai. Bahkan memukul orang tua kandungmu sendiri. Dasar kacang lupa kulitnya, akan kena petir. Pencontek tidak pantas masuk King Bei. Pergi dari sini. Apa yang dikatakan Stella bukan fakta? Ku beritahu kamu, ini siaran langsung. Seluruh penduduk kota Yun sedang menontonmu. Jadi, kalian ingin melihat kebenarannya, ya? Kebenaran. Apa yang Stella katakan semuanya benar. Kau mendorongnya jatuh dari tangga. Kau mencuri perhiasannya. Kau ingin menjebaknya. Kau ingin mencuri nilainya. Bukankah semua itu fakta? Benar? Semua ini kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Jangan coba-coba membantah. Betul. Kami semua bisa menjadi saksi. Semua itu kita kesampingkan dulu. Hanya soal kau menjiplak ini saja. Sudah cukup untuk mencabut kualifikasi masuk universitas terbaikmu. Aku menjiplaknya? Bagus. Kebetulan sekali, bisa kita ambil rekaman CCTV hari ujian. Agar kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana caraku menjiplaknya. Lihat saja kalau mau. Siapa takut? Tidak boleh. Banyak orang ada di sini. Video Kak Sinta menjiplakku. Langsung diputar di tempat. Pasti dia sangat sedih. Lebih baik jangan sampai Kak Sinta dipermalukan di depan umum. Lihatlah betapa baiknya Stella. Di saat seperti ini pun, dia masih membelamu. Kalau sudah, Stella yang berkata begitu. Ya sudah, kita tidak usah lihat, asalkan kau mau menyerahkan. Warisan itu denken partout. Kami akan melupakan semuanya. Masa bisa begitu? Harus dilihat. Dan lagi, pasti harus dilihat. Panggil orang.
Stella, ini. Kak Sinta yang diterima di jurusan komputer di Universitas Top. Video-video ini bisa dengan mudah dibuat. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada semua orang kalau video ini palsu? Sinta, cara-cara licik seperti ini masih belum puas main-main? Terus-terusan menjebak Stella. Benar-benar gadis berhati kejam. Aku menjebaknya lagi, bukti rekaman video ada di sini. Mata mana lagi yang melihat aku menjebaknya? Masa tidak ada? Kamu tahu Stella punya fobia air, tapi malah mendorongnya ke air. Tahu dia alergi seafood, tapi malah menyuruhnya makan seafood. Semua kejadian ini, kami semua melihatnya. Kata Kak Arya benar. Semua hal ini adalah bukti betapa kejamnya dirimu, menjebak Stella. Baiklah. Laporkan saja ke polisi. Kebetulan bisa memanggil orang untuk menyelidiki masalah ini. Tidak boleh. Kalau sampai dilaporkan, reputasi Kak Sinta sebagai calon mahasiswa Universitas Top akan hancur. Stella memang perhatian ya. Kalau begitu, Stella sendiri tidak ingin memperbesar masalah ini. Kita juga tidak perlu membicarakannya lagi. Bagaimana bisa tidak perlu? Video itu palsu. Lapor polisi tidak boleh. Kalau begitu, laporan pemeriksaan hitam di atas putih. Pasti asli kan? Beliau ini adalah dokter profesional dari rumah sakit kelas atas. Sekarang, silakan dokter menjelaskan pada semua orang. Apa sebenarnya kebenarannya? Berdasarkan hasil laporan, Nyonya Stella tidak memiliki fobia air. Juga tidak memiliki riwayat alergi. Sebelumnya, surat keterangan alergi yang diberikan Stella pada kalian. Semuanya palsu dengan menyuap rumah sakit. Sekarang sudah ada penyelidikan resmi. Kalian dan kamu. Masih ada lagi yang mau dikatakan? Tidak. Tidak mungkin. Bukti tertulis ada di sini. Untuk apa aku bohongi kalian? Tidakkah kalian merasa aneh? Kenapa setiap kali Stella alergi atau sakit-sakitan, selalu kebetulan kalian lihat aku menjebaknya? Kalian sama sekali tidak pakai otak. Stella. Apa kamu yang membohongiku? Ibu. Aku. Kamu sangat mengecewakanku. Stella, kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu ternyata benar-benar memfitnah Sinta. Pantas saja aku selalu merasa ada yang aneh. Aku bukan seperti itu. Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku hanya anak angkat. Aku bisa apa? Aku hanya terlalu takut kehilangan kasih kakak-kakak dan ayah ibu. Stella, meskipun kamu ingin mendapat lebih banyak kasih sayang kami, tidak boleh sampai menjebak Sinta. Bagaimana? Inikah kebenaran yang kalian ingin lihat? Meskipun Stella salah. Kamu juga salah. Kamu jelas tahu. Tapi tidak memberitahu kami apa-apa. Membuat kami seperti badut yang tidak tahu apa-apa. Menyenangkan, ya? Sinta. Stella memang bersalah. Tapi itu hanya karena kebodohan sesaat. Maafkan dia. Kebodohan sesaat? Menurutku kalian benar-benar bodoh. Ini semua adalah hasil rekayasa dan akting Stella. Kak Sinta benar-benar salah paham padaku. Semua ini hanya karena aku tergoda sesaat. Aku sama sekali tidak sedang berakting. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku sama sekali tidak bermaksud membohongi.
ayah, ibu, dan kakak-kakak dengan sengaja berakting. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kau, bagaimana mungkin kau? Bagaimana mungkin aku bisa mendengar suara hatimu? Kau juga bisa mendengarnya? Iya. Aku sama seperti kalian, bisa mendengar suara hatinya. Misalnya, aku hanya anak angkat. Aku harus bagaimana lagi? Aku hanya terlalu takut kehilangan kasih sayang ayah, ibu, dan kakak-kakak. Kak Sinta diterima di jurusan Ilmu Komputer Universitas King Bei. Video-video ini bisa dengan mudah disintesis. Banyak orang ada di sini. Kak Sinta menjiplak videoku kalau diputar di tempat ini. Mengerti sekarang? Yang kalian dengar? Semua adalah apa yang dia ingin kalian dengar. Tidak. Bukan seperti itu. Semua ini adalah Kak Sinta yang mengancamku. Semua ini adalah Kak Sinta yang mengancamku. Bagaimana? Sekarang kalian percaya? Dia, Stella, selama ini memanfaatkan kalian. Kalian malah menganggapnya permata. Kalian sungguh sangat menggelikan. Ini semua salahmu, si penghasut membuatku diusir dari keluarga Hartono. Tidak. Mobil mewah dan rumah mewah kita hilang semua. Ini semua salahmu. Dari awal kami seharusnya tidak percaya padamu. Dasar jahat, kau sudah menipu kami dengan sangat kejam. Kalau bukan karena kau, Warizan Shinta, sudah pasti aku dapatkan. Semua ini karena kau. Dasar Bayingan kau. Membuatku kehilangan segalanya. Cukup. Sudah sampai sekarang ini, masih berpura-pura apa lagi? Sinta, ayah tahu salah. Pulanglah. Pulang, ayah akan menggantimu. Bagaimana? Iya. Sinta, kami semua salah. Kami semua telah dibutakan oleh suara hati si bajingan itu. Maafkan kami. Tidak. Kalian tidak dibutakan oleh suara hati. Melainkan kalian sama sekali tidak peduli padaku. Tidak. Bukan. Jadi, kalian sama sekali tidak ingin tahu apa buktinya. Sering. Saatnya kalian membayar konsekuensinya. Jika masih ada yang ingin dikatakan, simpan saja untuk mereka. Bawa mereka semua. Sinta, ayah dibutakan. Sinta. Sinta, ayah dibutakan. Kau baik-baik saja? Mulai sekarang, aku adalah Sinta yang baru.